Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dini Indayati dari jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN SMH Banten semester 2. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang kamu sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan yang dikelola oleh Google begitu ya? Tentu saja sebagai mahasiswa, saya sangat mengagumi bagaimana Google mampu menciptakan teknologi yang tidak hanya canggih, tetapi juga benar-benar membantu proses belajar dan produktivitasnya sehari-hari. Misalnya, salah satunya itu Google Scholar yang memang sangat-sangat memudahkan saya dalam mencari jurnal ilmiah begitu ya. Sementara untuk Google Drive dan Google Doc itu yang memang saya gunakan sehari-hari itu sangat membantu saya berkolaborasi dengan teman satu tim dalam menyelesaikan tugas tanpa batas ruang dan waktu. Jadi sistemnya luas begitu ya, tanpa ada batasan waktu. Saya juga sangat menyukai budaya perusahaan Google yang inovatif dan terbuka pastinya ya sifatnya terhadap ide-ide baru. Google juga yang saya kenal dapat mendorong kreativitas, eksperimen, dan pembelajaran berkelanjutan begitu. Budayanya seperti ini sangat relevan dengan kehidupan mahasiswa yang setiap harinya itu dituntut untuk terus berkembang, berpikir kritis, dan adaptif terhadap perubahan teknologi begitu. Dan untuk selanjutnya, mengapa begitu menjadi Google Student Ambassador itu cara terbaik bagi saya untuk menyalurkan suatu antusiasme di kampus. Nah, begitu ya pertanyaannya kurang lebih. Tentu saja ya, dari awal juga saya sebagai mahasiswa, ya saya tidak ingin hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga saya ingin menjadi penghubung nih antara inovasi dan lingkungan kampus. Nah, salah satunya menjadi Google Student Ambassador ini adalah cara yang terbaik atau kesempatan yang terbaik bagi saya untuk menyalurkan antusiasme tersebut. Dengan cara apa? Ya ini, dengan cara yang lebih berdampak. Nah, melalui peran ini, saya juga dapat berbagai macam wawasan, berbagi wawasan satu sama lain tentang pemanfaatan teknologi Google itu untuk apa. Salah satunya untuk pembelajaran tentu saja, riset dan pengembangan diri. Saya juga ingin membangun komunitas yang mendorong mahasiswa untuk lebih melek lagi digitalnya, produktivitasnya, dan kreativitasnya begitu. Nah, bagi saya posisi ini bukan hanya tentang menjadi representatif Google di kampus saja, tetapi tentang berkontribusi nyata, menginspirasi teman-teman untuk memanfaatkan teknologi secara maksimal dan menjadikan kampus yang saya naungi, tempat belajar saya sekarang ini, itu sebagai ruang yang lebih inovatif dan kolaboratif lagi. Nah, selanjutnya jika saya mengadakan, untuk pertanyaan yang kedua, jika saya mengadakan acara Tech and Chill di kampus begitu ya, ya tentu saya akan merancang suatu kegiatan yang sifatnya interaktif bernama Google Meister Mission. Nah, aspek the digital room begitu ya. Konsepnya itu adalah simulasi escape room berbasis teknologi Google, tetapi dikemas santai, fun, dan penuh kejutan banget bagi mahasiswa yang akan menjadi audiensnya. Nah, nanti dibagi tuh menjadi beberapa tim kecil, lalu setiap tim itu harus menyelesaikan misi digital untuk keluar dari sebuah skenario tertentu. Misalnya, menyelamatkan data riset yang hilang, nah, atau memecah teka-teki startup teknologi begitu. Karena saya juga sebagai mahasiswa yang setiap harinya meriset-riset begitu ya, karena kan biologi gitu. Setiap tantangan itu bisa hanya diselesaikan dengan memanfaatkan produk Google saja. Sepertinya contoh mencari petunjuk tersembunyi melalui Google Search kan bisa tuh. Terus mengakses file rahasia di Google Drive gitu bagaimana gitu, berkolaborasi menjawab teka-teki di Google Doc. Nah, nanti itu juga akan melatih untuk di forum ini. Terus menemukan lokasi petunjuk berikutnya lewat Google Maps nih, ada tantangan-tantangannya. Terus menggunakan fitur AI seperti Google Gemini untuk membantu menganalisis clue tertentu. Nah, semua tantangan itu dibuat ringan,
lucu, dan juga relate dengan kehidupan seorang mahasiswa. Sehingga tidak terasa seperti workshop gitu ya, formal, tetapi tidak apa namanya, hitam abu-abu atau putih abu-abu monokrom lah gitu ya. Mengapa ini unik dan berkesan teman-teman? Sebagai mahasiswa saya juga merasa banyak acara teknologi terlalu serius dan terasa kelas tambahan lah gitu, dengan konsep ini mahasiswa bisa salah satunya melepas lelah, melepas capek, karena nuansanya seperti game, dibuatnya seperti gamers gitu. Tetapi tanpa sadar, belajar itu fitur-fitur Google yang berinteraksi yang akan nantinya saya akan paparkan dan bekerja sama secara aktif, ya mahasiswa tersebut happy, enjoy gitu, dan merasakan langsung bagaimana teknologi ini membantu menyelesaikan masalah. Nah, di akhir acara nanti akan ada sesi refleksi tuh, refleksi santai. Ternyata fitur ini tuh bisa dipakai buat apa saja sih di kehidupan kampus, begitu kan, mereka pastinya akan bertanya-tanya. Jadi bukan hanya seru tetapi juga aplikatif, begitu. Dan mungkin saya rasa kegiatan ini akan meninggalkan kesan bahwa teknologi Google itu bukan hanya sesuatu yang rumit atau kaku, tetapi juga dekat, menyenangkan, dan salah satunya bisa menjadi partner produktivitas mahasiswa sehari-hari. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebagai mahasiswa, saya juga pernah menghadapi yang namanya situasi yang cukup menantang begitu ya, ketika menjadi bagian dari tim presentasi mata kuliah. Nah, itu pasti sudah tidak jarang diketahui oleh umum ya. Nah, salah satu anggota tim saya itu mendadak tidak bisa berkontribusi karena alasannya mendesak nih. Dia tidak hadir di perkuliahan. Masalahnya, dia yang memegang sebagian besar materi dan data utama yang akan dipresentasikan. Tapi di sisi lain, waktu kami itu sangat terbatas dan tim juga mulai panik dong gitu. Awalnya saya berpikir untuk membagi ulang tugas secara biasa, karena memang si penanggung jawab tidak hadir. Namun setelah dipikirkan lebih jauh lagi, cara itu justru akan membuat kami kewalahan. Karena semua orang ya sudah memiliki beban masing-masing, sudah dipersiapkan. Nah, di detik itu saya mencoba berpikir out of the book begitu. Bagaimana kalau alih-alih memperbaiki semuanya dari nol, kami justru menyederhanakan dan mengubah format presentasinya. Bagaimana? Lalu saya mengusulkan waktu itu konsep presentasi berbentuk interaktif, problem solving session. Nah, itu istilahnya. Kami juga menggunakan Google Docs waktu itu untuk menyusun ulang materi secara kolaboratif dan real tim, serta menyederhanakan data menjadi poin-poin kunci. Kemudian setelah saya lakukan itu, saya juga memanfaatkan Google Slide dengan desain minimalis dan lebih banyak pertanyaan pemantik daripada teks yang panjang yang tertera di data presentasi yang sebelumnya, begitu. Terus alih-alih menjelaskan seluruh materi secara detail seperti rencana awalnya, nah kami juga mengajak audiens ikut berpikir melalui studi kasus singkat. Waktu itu saya kasih studi kasusnya dan kita juga di situ sama-sama diskusi. Nah, kami juga memanfaat Google Form untuk membuat polling cepat di tengah presentasi agar suasana itu lebih hidup dan interaktif, begitu aktif merekanya, antara kita dengan audiens begitu. Dan untuk proses berpikir saya waktu itu mengidentifikasi inti masalahnya. Jadi bukan hanya kekurangan anggota tim yang tadi sempat tidak masuk karena ada suatu dari lain hal, tetapi juga keterbatasan waktu dan energi. Terus mengubah sudut pandang mereka nih dari menyelamatkan materi lengkap menjadi menyampaikan inti pesan secara efektifnya begitu. Terus selanjutnya mungkin bahasanya menyederhanakan lah gitu ya, bukan menambah beban. Menyederhanakan tapi bukan menambah beban, fokus pada esensi bukan kesempurnaan. Nah, mengubah krisis menjadi keunikan selanjutnya, menjadikan format interaktif, aktifnya kita dan audiens itu sebagai keunggulan bukan kelemahan. Hasilnya yaitu tadi, presentasi kami justru mendapat respon positif karena dianggap berbeda dan lebih engineering dibanding kelompok lain yang memang sistemnya begitu-begitu terus gitu. Jadi pengalaman itu
saya belajar bahwa berpikir kreatif itu seringkali bukan tentang melakukan hal yang lebih rumit, tetapi berani mengubah pendekatan ketika cara biasa yang kita lakukan itu tidak lagi efektif. Nah, bagi saya, mungkin pengalaman ini mengajarkan bahwa tekanan itu bisa menjadi ruang lahirnya ide-ide yang tidak terpikirkan sebelumnya, asal kita mau, ada kemauan yang didorong dari kitanya sendiri untuk mereka, begitu. Jadi, untuk pertanyaan selanjutnya, jika saya terpilih menjadi Google Student Ambassador tahun 2026, pencapaian yang membuat saya paling bangga dalam 3 bulan pertama nih, itu adalah ketika saya dengan bangganya berhasil membangun komunitas kecil yang aktif dan konsisten, berdiskusi, serta mempraktikkan pemanfaatan teknologi Google untuk kebutuhan akademik dan pengembangan diri, begitu. Nah, bagi saya, kebanggaan itu bukan hanya tentang jumlah peserta acaranya saja, tetapi ketika melihat mahasiswa yang awalnya tidak menggunakan teknologi secara dasar atau yang awam tentang teknologi, kemudian mulai memahami nih fitur-fitur yang lebih produktif. Misalnya, memanfaatkan Google Drive untuk manajemen proyek tim, terus menggunakan Google Scholar untuk riset ilmiah dan lebih kredibel lagi karena memang saya jurusan biologi, memang umum ya memakai Google Scholar, Sinta 1, Sinta 2, dan sebagainya untuk mencari jurnal. Atau mengeksploitasi AI seperti Gemini itu untuk membantu brainstorming ide, begitu. Nah, terus momen yang akan paling membuat saya bangga begitu ya, dalam 3 bulan pertama itu saya ingin sekali mengadakan satu acara touch and chill gitu yang berinteraktif dan berbeda dari seminar formal biasa, entah itu nantinya melalui online ataupun offline, begitu. Yang dimana tujuannya untuk membentuk core team atau volunteer kampus yang siap untuk melanjutkan inisiatif digital. Melihat adanya perubahan pola pikir mahasiswa dari sekedar pengguna aja nih awalnya gitu menjadi pengguna yang strategis dan kreatif. Nah, momen paling membanggakan itu adalah ketika ada satu mahasiswa yang nantinya akan berkata, ternyata teknologi itu bisa sangat membantu dan tidak sesulit apa yang saya bayangkan, begitu ya. Nah, itu berarti dampaknya nyata untuk mahasiswa tersebut, terutama bagi saya, begitu ya. Terus dampak yang lain yang bisa saya ciptakan di dalam kampus itu, saya ingin menciptakan budaya belajar. Temanya budaya belajar yang sifatnya kolaboratif dan berbasis teknologi, begitu. Lingkungan yang lebih adaptif lagi terhadap perkembangan digital, begitu. Sehingga mahasiswa yang lebih percaya diri untuk memanfaatkan tools global untuk kebutuhan akademik mereka dan mungkin kebutuhan organisasi juga. Nah, untuk kalau di luar kampusnya, saya ingin mengajak mahasiswa lain, entah itu mahasiswa dari universitas saya pribadi ataupun universitas lain, itu untuk berbagi literasi digital kepada siswa sekolah atau komunitas sekitarnya, gitu, untuk mendorong pemanfaatan teknologi secara etis, produktif, dan bertanggung jawab ke depannya, dan menjadi jembatan antara inovasi global Google dan kebutuhan lokal masyarakat lainnya. Nah, sebagai mahasiswa juga, pastinya ya saya melihat peran ini bukan sekedar title saja, tetapi kesempatan untuk menciptakan perubahan kecil yang konsisten. Jika dalam 3 bulan pertama saya bisa membangun fondasi komunitas yang solid dan berdampak, ya itu akan menjadi pencapaian yang sangat saya banggakan. Seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.